Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kelima dengan judul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dari seri Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Saudara-saudaraku, dari lokasi perumahan The Icon, Klaster Kosmo, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan frase bagian akhir, memberitakan firman Allah dengan berani. Mengapa itu bisa terjadi? Itu semua terjadi oleh karena Roh Kudus menaungi hati pikiran mereka, masuk ke dalam relung hati mereka, sehingga tepatlah perkataan atau judul yang mengatakan Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Nah, ada apa dengan hal tersebut? Ingat, perintah Yesus kepada kita adalah pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, atau apa? Declare the gospel to all the world. Artinya agar semua makhluk hidup mendapatkan pekabaran Injil tersebut. Pertanyaannya, apakah ini mungkin? Bahkan kelihatan seperti mustahil. Saudara-saudaraku, pelajaran Sahabat Petang dengan jelas mengatakan murid-murid berani dan percaya diri memberikan firman oleh karena dipenuhi Roh Kudus, karena mereka berdoa. Bahkan Kisah pasal 41 ayat 8 menulis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan seluruh dunia. Lalu sejauh mana dan apa peran Roh Kudus dalam memberi kuasa terhadap kesaksian kita bagi Kristus? Hari Minggu dikatakan kuasa Roh Kudus sangat menjanjikan. Kenapa? Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan akan datang untuk menjadi penolong. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 17 dikatakan apa? Yesus menjanjikan penolong, yaitu Parakletos dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan dengan Roh Kudus, penghibur. Nah, Roh Kudus inilah yang mendampingi kita dalam bersaksi, menyaksikan bagaimana pelayanan Yesus, menyaksikan bagaimana kehidupan Yesus, dan menyaksikan bagaimana kita diselamatkan. Kita mendapatkan kasih karunia oleh karena Yesus sendiri yang telah berkorban untuk siapa? Untuk manusia. Karena Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus, dan tujuan kita pun membawa banyak orang kepada Yesus. Bahkan Yohanes mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 8, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Siapa? Roh Kudus. Bahkan dikatakan juga Pak, Roh Kudus menceritakan dosa, mengajar dalam kebenaran, dan menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, bersaksi adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Bersaksi adalah bekerja sama dengan Roh tersebut untuk memuliakan Yesus yang telah mengubah hidup saya. Artinya saya bersaksi karena saya merasa sudah diubahkan oleh karena Roh Kudus tersebut, di mana saya memuliakan Yesus dan saya rindu agar orang lain juga mendapatkan hal yang serupa. Itu sebabnya pada hari Senin judulnya gereja, yang merefer kepada orang-orangnya, eklesia, bukan bangunan. Dikatakan orang-orang yang diberi kuasa atau orang-orang yang dipanggil keluar memberi kuasa. Dalam konteks ini katakan gereja. Siapa itu? Orangnya, merujuk pada orangnya. Apa terjadi? Ingat, kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas menulis banyak mengenai kisah Roh Kudus. Kisah-kisah orang percaya dan ditabiskan di Roh Kudus yang mempengaruhi dunia bagi Kristus, itulah yang Lukas tulis dalam buku kitab Kisah Para Rasul. Kenapa dengan mereka? Mereka adalah contoh tentang apa yang Roh Kudus buat bagi pria dan wanita. Bahkan saudara lihat bagaimana fenomena terjadi, pertobatan 3.000 orang dalam satu hari, 5.000 orang, di mana semuanya karena peran Roh Kudus. Sebagai bahan referensi saudara bisa baca dalam Kisah 4 ayat 4, Kisah 2 ayat 41, dan Kisah 5 ayat 14. Perhatikan juga bagaimana Lydia, seorang wanita yang
sangat terkenal di Alkitab, dan kepala penjara Filipi yang bertobat oleh karena pintu penjara terbuka dengan sendirinya karena gempa. Namun dia melihat tawanannya tidak keluar. Lalu seorang gadis budak dari sini dari Ethiopia yang dimenangkan oleh peran Roh Kudus yang dicatat oleh Lukas. Semuanya ini menginspirasikan kita sebagai gereja, orang-orang yang keluar untuk mau menginjil. Dan ketika kita mau menginjil, bersaksi, maka kuasa akan diberikan. Itu sebabnya gereja baru didirikan karena ada pertumbuhan yang signifikan. Muncullah gereja tersebut bangunannya. Nah, Selasa saudaraku, apa dikatakan? Roh Kudus dan kesaksian. Roh Kudus dikatakan dengan jelas hadir dengan penuh kuasa hingga hari ini. Roh Kudus menyemangati kita melewati cobaan dan tantangan bersaksi dalam budaya yang bertolak belakang. Bahkan Roh Kudus dikatakan mempunyai pelayanan pada abad pertama yang benar-benar menakjubkan. Bahkan juga ditambahkan, Stefanus bersaksi bagi Tuhan di hadapan manusia kejam dan tidak terkendali yang melemparkan sampai mati oleh karena Roh Kudus itu ada dalam hatinya. Dan dia mengatakan apa? Untuk pekerjaan Tuhan saya tidak takut mati. Bahkan dikatakan Petrus diinformasikan orang Yahudi yang menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga membuat gereja bersatu ketika sangat mudah terpecahkan oleh karena masalah sunat dalam konteks itu. Bahkan benua Eropa terbuka dan diinjili Paulus semuanya oleh karena peran Roh Kudus. Dengan kata lain saudaraku, saat ini Roh Kudus aktif di gereja. Bahkan sejak aktif dalam perjanjian baru. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika Roh Kudus aktif datang mengetok pintu hati kita, apakah saudara mau membuka atau saudara mengacukannya? Nah, ketika berbicara mengenai membuka atau mengacukannya, coba kita lihat. Roh Kudus sangat terintegrasi dengan firman dan kesaksian. Kenapa? Roh Kudus mempunyai peran yang luar biasa bagi orang-orang percaya, asalkan kita berserah sepenuh kepadanya. Kenapa? Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian gereja perjanjian baru. Dan Kristus adalah Mesias yang merupakan khotbah Petrus yang diambil dari perjanjian lama pada hari Pentakosta. Bahkan dikatakan, kesaksian Stefanus yang sedang sekarat mengulas sejarah Israel dalam perjanjian lama merupakan firman yang ia suruh sampaikan kepada bangsa Israel. Dan kesaksian juga bisa kita baca ketika Filipus menobatkan sida-sida Ethiopia yang semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh Kudus yang sama mengilhamkan firman Allah bekerja melalui firman untuk mengubah hidup. Dan Roh adalah firman Kristus yang hidup. Satu kutipan dalam tulisan pena inspirasi Ellen G. White dalam judul Seri Membina Keluarga mengatakan begini. Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan. Yang diterima dalam jiwa membawa serta kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Artinya apa saudaraku? Ketika kita membagikan firman Tuhan dengan orang lain, Roh Kudus bekerja untuk mengubah hidup mereka melalui firman-Nya. Wow, luar biasa. Apalagi yang Roh Kudus bisa lakukan? Saudara-saudaraku, Roh Kudus yang mengubah kehidupan seseorang. Oh, apakah ada bukti? Kalau saudara baca pelajaran hari Kamis, maka dengan jelas dikatakan Roh Kudus dapat menjangkau semua spektrum masyarakat yang dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Lydia dan kepala penjara di Filipi diubah hidupnya oleh peran Roh Kudus. Bahkan dalam buku Kisah Para Rasul 17 ayat 34 dengan jelas dikatakan perdobatan Dionysius, anggota majelis Areopagus di Athena, yang merupakan penasihat para hakim dan ahli hukum dan masyarakat yang terkemudian dihormati, juga peran Roh Kudus. Bahkan dikatakan Rasul Paulus bahkan menjangkau Krispus yang juga merupakan peran Roh Kudus. Dan hidup kita lah orang yang kita kasihi dan masyarakat di mana kita bersaksi dapat diubahkan apabila kita mengizinkan Roh Kudus hidup dalam diri kita. Kenapa saudaraku? Karena kesimpulan Roh Kudus bekerjasama dengan Bapa dan Anak dalam semua proses penebusan. Kemudian semua kesaksian kita dalam pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang. Lalu saat kita bersaksi untuk Yesus, maka perlu kita ingat bahwa kita bekerjasama dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, minta tuntunan Roh Kudus setiap hari agar kehidupan kita merupakan kesaksian yang hidup untuk kemuliaan
namanya